Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan dikisahkan atau diceritakan, anna bahwasanya rajulaini, ada dua orang kharaja, mereka berdua keluar atau pergi dari rumah, fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, lil ghurbati, untuk sebuah pondok. Artinya mereka keluar dari rumah pergi ke pondok untuk menuntut ilmu. Wa kana syarikaini fil ilmi, dan ada syarika ini, dua orang tersebut merupakan sahabat, berteman, dua-duanya itu fil ilmi, di dalam mencari ilmu. Keduanya berada dalam satu pondok, sama-sama belajar. Faraja'a, maka kemudian keduanya itu pulang, ba'da sinina, setelah beberapa tahun, ila baladihima, ke kampung halaman keduanya. Waqad faqaha, dan sungguh faqaha, menjadi alim, menjadi pinter, menjadi faqih, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya. Walam yafqahil akhar, walam yafqah, dan tidak pintar, tidak menjadi faqih, tidak menjadi alim, al akhar, yang lainnya. Fata'ammala, maka kemudian berfikir atau mengangan-angan siapa fuqahaul baldati, para ahli fikih atau orang-orang pintar al-baldati, di desa tersebut, di wilayah tersebut. Jadi kondisi keduanya yang berbeda itu membuat para cendekiawan, orang-orang alim di wilayah tersebut berpikir, kenapa ini kok berbeda? Wasa'alu, dan mereka bertanya atau mencari tahu an halihima, tentang keadaan kedua orang tersebut ketika di pondok, maksudnya. Watikrorihima, dan cara mereka mengulangi pelajaran, menelaah pelajaran, cara belajar mereka dicari tahu oleh orang-orang tersebut, oleh para alim tersebut. Wajulusima, termasuk cara mereka duduk pun dicari tahu, diteliti oleh para faqih, para fuqaha yang ada di wilayah tersebut, yang heran akan perbedaan di antara keduanya itu. Fa ukhbiru, maka dikabarkan atau diberitahukan kepada orang-orang yang bertanya itu, anna, sesungguhnya, julusal ladzi tafaqqaha, duduknya orang yang kemudian pintar, salah satu di antara keduanya yang pintar itu, fi halit tikrar, di dalam hal atau ketika kondisi dia itu mengulang pelajaran. Jadi cara dia duduk ketika dia mengulang pelajaran, karena ada dia itu mustaqbil kiblati, menghadap ke kiblat. Wal misri, dan juga kadang-kala menghadap ke kota, ke Mesir, alladzi yang husilal ilmu fihi, dihasilkan ilmu di dalam kota Mesir itu. Wal akhari, dan adapun yang lain, duduknya temannya yang lain itu, karena ada itu dia mustadbirul kiblati, membelakangi kiblat.
Wajuhu dan menghadapnya ila ghairil Misri, menuju kepada selain Mesir, selain kota Mesir. Jadi ternyata setelah diteliti atau dicari tahu oleh orang-orang yang penasaran tersebut, didapat informasi bahwa orang yang pintar itu, orang alim itu ketika dia di pondok, yaitu sukanya kalau menelaah pelajaran atau mengulang pelajaran dia duduk menghadap kiblat atau menghadap ke kota Mesir, ya, kota tempat ilmu pengetahuan. Sementara yang temennya yang tidak menjadi fakih itu, yang kemudian tidak menjadi cendekiawan itu, dia kalau mengulang pelajaran biasanya ya membelakangi kiblat dan tidak menghadapkan wajahnya, tidak mengarah kepada kota Mesir. Fattafaqul ulama, maka kemudian bersepakat itu para ulama wal fuqaha dan para fuqaha, ahli-ahli fikih, annal faqihah, bahwa sesungguhnya orang yang pintar, yang fakih itu faquha, dia menjadi fakih, menjadi pintar, bibarkati istiqbal kiblati, karena berkah menghadap kiblat. Idh huwa sunnatu fil julus, karena menghadap kiblat itu merupakan sunnah fil julus, di dalam duduk. Jadi menurut kesepakatan para ulama yang meneliti ini, orang pintar itu menjadi pintar karena dia duduknya menghadap kiblat, dan menghadap kiblat itu adalah sunnah. Sunnah ketika belajar menghadap kiblat. Illa, kecuali indad darurati, dalam kondisi darurat, terpaksa. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan juga orang itu menjadi faqih, menjadi pintar karena berkah doanya para muslimin atau kaum muslimin yang tinggal di kota Mesir di mana dia menghadapkan wajahnya itu. Fa innal Misra, maka sesungguhnya kota Mesir, ya, kata pengarang ini, la yakhlu, tidak pernah sepi, tidak sunyi, anil ubadi, dari para ahli ibadah, wa ahlil khairi, dan para ahli kebaikan. Ya, orang kota Mesir itu kota yang penuh dengan ahli ibadah dan ahli kebaikan. Fadzahir, maka yang jelas, anna abidan, bahwasanya seorang abid atau seorang ahli ibadah, minal ubadi, dari kelompok para ahli ibadah, ta'alahu, berdoa untuknya, fil laili, di waktu malam. Ya, ini merupakan etika saja, etika ketika kita duduk belajar, seyogianya kita menghadap kiblat dan menghadap Mesir. Kalau kita jauh dari Mesir, ya kita berarti menghadap kota-kota atau tempat-tempat di mana di situ banyak orang beribadah. Nah, diharapkan dengan kita menghadap ke kiblat atau menghadap ke tempat-tempat yang banyak orang beribadah, banyak orang berdoa, itu kita diharapkan bisa mendapatkan keberkahan dari tempat-tempat tersebut. Fayam bagi, maka seyogyanya li thalibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, alla yatahawana, untuk tidak meremehkan bil adabi, persoalan adab ini, persoalan etika ini. Jangan sekali-kali seorang penuntut ilmu itu meremehkan hal-hal terkait adab yang kelihatannya remeh-temeh ini, padahal efeknya sangat besar. Wasunani, dan juga tidak meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Fa inna man tahawana, maka sungguhnya man tahawana, barang siapa yang meremehkan bil adabi, dengan adab atau etika, hurrimas sunana, maka dia akan terhalang dari sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunani, barang siapa yang meremehkan bis sunani, dengan sunnah-sunnah, hurimal faraidha, maka ia akan terhalang dari hal-hal yang wajib, dari fardu-fardu. Wa man tahawana bil faraidi, maka dan barang siapa yang meremehkan bil faraidi, dengan hal-hal yang wajib, hurrimal akhirah, maka ia akan terhalang dari akhirat. Wa ba'dhum, dan sebagian dari para ulama, qala, berkata, hadza, maksudnya ungkapan tadi yang kita baca tadi, haditsun, merupakan hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian ulama, ungkapan barang siapa yang meremehkan adab maka dia terhalang sunnah dan seterusnya, itu merupakan hadis atau sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayam bagi, dan seyogyanya
bagi seorang penuntut ilmu ayyukatsiros sholata, untuk memperbanyak sholat. Maksudnya sering-sering sholat sunnah, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain. Wa yusolliya, dan hendaknya dia juga sholat al-khasyi'nya, sholatnya orang-orang yang khusyuk, sholatnya tidak ketebak-ketebuk, sholatnya tenang, khusyuk, tumaninah, berharap pada rahmat Allah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut, yaitu memperbanyak sholat dan sholat dalam keadaan khusyuk itu, aunun lahu, bisa menjadi pertolongan bagi si talib alat tahsili, untuk menghasilkan atau mendapatkan ilmu, wa ta'allumi, dan juga bisa menolong dia ketika dia belajar. Makanya seorang santri, seorang mahasiswa, seorang pelajar ketika dia dalam masa belajar, masa studi, harus banyak-banyak sholat sunnah, yang terutama sholat tahajud, sholat duha, ditambah sholat qobliyah ba'diyah. Apalagi kalau masa-masa ujian, nah itu Anda mesti memperbanyak melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat itu bisa menjadi aunun lahu, penolong bagi dia, alat tahsili, untuk menghasilkan ilmu, wa ta'allumi, dan juga menolong di dalam dia mempelajari sesuatu. Wa unsyitu, dan dilantunkan untukku sebuah syair li Syekhil Jalil, yang berasal dari Syekh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hajj Najmuddin, yang bernama Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Bagaimana bunyi syairnya? Kun lil awamiri wan nawahi hafidun. Jadilah kamu lil awamiri, terhadap perintah-perintah Allah, maksudnya wan nawahi, dan juga larangan-larangan Allah, hafidun, menjaga. Jadilah kamu itu memperhatikan atau menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, jangan disepelekan, perhatikan baik-baik, laksanakan dengan baik perintahnya, jauhi dengan baik larangannya. Wa 'alas sholati, dan terhadap sholat, muwadziban, menegakkan, wa muhafizun, dan menjaga. Pun menjaga sholat, menegakkan sholat. Watlub ulumas syar'i, dan carilah ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu syariah. Wajahid, dan bersungguh-sungguhlah. Wasta'in, dan minta tolonglah. Bittayyibati, dengan kebaikan-kebaikan. Tasir faqihan, maka engkau akan menjadi seorang yang faqih, seorang yang alim, hafidhan, yang menjaga, seorang faqih yang hafid juga. Menjaga kebaikan pun ini bisa diartikan sebagai orang yang menghafal, ya, menghafalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang Anda pelajari. Jadi kalau kita mempelajari ilmu syariat bersungguh-sungguh dan minta tolong kepada Allah supaya bisa menguasai dan melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk upaya untuk mohon pertolongan itu, maka kita akan menjadi seorang yang faqih, ahli ilmu fikih, hafidhun, yang juga bisa menjaga diri kita, atau yang bisa menghafal, menguasai materi-materi yang kita pelajari. Was'al, dan mintalah ilahaka, kepada Tuhanmu, hifdho hifdika, untuk menjaga hafalanmu. Ya, kita disuruh minta ini untuk supaya Allah menjaga hafalan kita, menjaga ingatan kita, supaya ilmu kita terus bertambah. Raghiban fi fadlihi, raghiban itu hali berharap-harap. Kondisi kita itu ketika minta Allah berharap-harap, fi fadlihi, di dalam keutamaan, berharap pada keutamanya Allah, kita berharap pada keutamanya Allah. Fallahu, maka Allah itu khairun, maha baik, maha bagus, hafidhun, maha menjaga. Qala, dan berkata siapa? Umar An-Nasafi. Tadi Syekh An-Nasafi tadi berkata, ati'u, taatlah kalian semua, maksudnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Wajidu, dan sungguh-sungguhlah kalian di dalam belajar. Wala taksalu, dan janganlah kalian malas-malasan. Wa antum ila rabbikum turja'un, dan kalian ini ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, turja'un, dikembalikan. Kita semua ini akan kembali kepada Allah. Wala tahja'u, dan janganlah kalian tahja'u, tidur, maksudnya jangan banyak tidur.
Fa khayyarul wara, maka sebaik-baik atau sebagus-bagus manusia itu adalah orang yang kondisinya qalilan minal laili ma yahjaun. Qalilan sedikit minal laili di waktu malam ma yahjaun, mereka ini tidur. Sebaik-baik orang adalah orang yang tidurnya sedikit di waktu malam menurut Imam An-Nasafi. Wayang bagi dan seyogyanya ayyastashiba daftaran, seorang pelajar itu selalu siap sedia dengan buku, ya, dengan buku catatan ala kulli halin di setiap waktunya. Liutoli'ahu, untuk dia bisa mempelajari buku tersebut. Wakila, dan dikatakan malam yakuni daftaru, barang siapa yang tidak punya daftar atau tidak ada bersamanya itu satu buku fi kummihi, di dalam sakunya, lam tathbutil hikmatu fi qalbihi, maka tidak menetap atau tidak tinggal hikmah fi qalbi, di dalam hatinya. Barang siapa yang tidak punya buku di sakunya, kata seseorang, ada yang mengatakan demikian, barang siapa yang tidak punya buku di dalam sakunya, maka tidak akan ada hikmah di dalam hatinya. Maksudnya orang yang tidak bersahabat dengan buku, tidak sering membaca buku, ya dia tidak akan bisa mendapatkan hikmah-hikmah. Tidak bisa memiliki pengetahuan tentang hikmah-hikmah di dalam hatinya. Maka kalau kita ingin punya hikmah, menguasai hikmah-hikmah, menguasai pengetahuan, yang kita harus selalu bersahabat dengan buku, ya. Selalu bersama buku dimanapun kita berada. Istilah di sini adalah barang siapa yang tidak ada buku di dalam sakunya, maka tidak akan ada hikmah di dalam hatinya. Nah, ini sebenarnya merupakan ibarat atau ungkapan bahwa kita harus sering-sering bersahabat dengan buku, sering membaca buku supaya hati kita, pikiran kita penuh hikmah dan pengetahuan. Wa yakuna, dan hendaknya fit daftari, di dalam buku tersebut, bayadun, itu ada halaman putih, maksudnya halaman kosong yang kita bisa catat di situ, bisa tulis di situ kalau kita suatu saat menemukan hikmah atau mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi yang penting terkait bidang ilmu kita, supaya kita terus bisa mengingat-ingatnya dengan baik dan melalui membacanya dengan sering. Wa yastashibal mihbarata, dan hendaknya juga seorang talib atau penuntut ilmu itu bersahabat atau siap sedia al-mihbarah, tempat tinta, seperti yang kemarin kita bahas ini. Siap sedia tiap tempat tinta, atau dengan kata lain siap sedia alat-alat tulis, liyaktuba, supaya dia bisa menulis masamia, apa yang dia dengar. Waqad dzakarna hadits Hilal bin Yasar, waqad, dan sungguh, dzakarna, telah kami sebutkan, hadits Hilal bin Yasar, hadis Rasul dari Hilal bin Yasar terkait hal ini, yaitu terkait dengan pentingnya membawa alat-alat tulis bersama kita, seperti yang kita bahas kapan hari pada halaman-halaman sebelumnya. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.